Gini Kalau masalahnya, nggak masuk dalam list binatang ini, masa kita diserang? Kalau tadi dia bilang bahwa dia menghargai kita, tapi kalau nggak setuju, malah kita diserang secara pribadi. si Terus kau bintang ini bintang kan, Daud, si bintang ini kan jangan brutal sampai saya sekali. tahu kau bintang Daud, ya. Saya tahu kau siapa, kau hati-hati. Kau merendahkan saya tanpa yang namanya bukti yang jelas. Kau ngambil foto Facebook saya, terus kau merendahkan saya. Ku tahu kau kukuliti, bapakmu kukuliti bintang Daud. Itu yang pertama bintang Daud, ya. Jadi itu saja dari saya kira kalau saya katakan itu Anda hati-hati. Enggak, saya kasih tahu Anda. Saya tidak pernah bermasalah dengan Anda, tapi Anda mau cari masalah dengan saya. Jadi room saya, teman-teman tolong ya. Santai aja bro, santai aja. Kita Tapi Nah, saya kasih tahu Anda, saya santai. Saya dapat kalau saya kuliti. Itu saya kasih tahu kau. Tahu nggak sih, kenapa banyak orang disarankan minum madu saat sahur dan berbuka? Karena madu bukan cuma manis, tapi juga jadi bahan bakar alami tubuh saat puasa. Organ pertama yang terbantu adalah lambung. Madu melapisi dinding lambung, bikin perut lebih tenang dan gak kaget setelah kosong seharian. Kedua, hati. Madu membantu proses detoks dan mengubah gula alami jadi energi stabil. Ketiga, otak. Glukosa alami dari madu bikin fokus lebih awet, gak gampang lemes saat puasa. Keempat, jantung dan darah. Madu bantu menjaga aliran energi supaya tubuh nggak drop mendadak. Makanya, sahur dan berbuka pakai madu bukan cuma manis, tapi bikin puasa lebih kuat, stabil, dan nyaman. Educlay juga kasih solusinya di keranjang kuning. Tinggal cek madu asli sudah terverifikasi supaya puasanya lebih stabil dan sehat. Follow Educlay untuk fakta menarik tiap hari. jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Betul. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nggak kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di bulan Ramadan ini kita benar-benar dihiburkan dengan suguhan tontonan Polycardus yang terus baku hantam, terus saling serang, terus membongkar aib satu sama yang lain. Dan tentunya umat muslim tinggal duduk manis menonton bagaimana mereka saling bongkar-membongkar. Dan tentu saja kita langsung tayangkan video mereka saling bongkar dengan tujuan menyadarkan orang-orang di luar sana bahwa ajaran mereka tidak ada yang namanya kedamaian. Tidak ada yang namanya sukacita. Yang ada hanyalah lip service, hanyalah omon-omon, hanyalah teori. Oh, kita ajaran kasih. Kita harus saling memaafkan. Tampar pipi kiri, kasih kepala semua. Kalau ada orang nyuri kita maafkan. Ada orang sakiti kita beri pengampunan. Luar biasa teorinya, teman-teman. Kalau disuruh khotbah, jago mereka semua. Polycardus ini, teman-teman, kalian kasih mereka waktu untuk khotbah 2 jam, 3 jam, sebentar sama mereka. Sofiatul kalian suruh khotbah, luar biasa teorinya.
Robert Lele, Bintang Daud, luar biasa. Tapi kalau praktek ya nol teman-teman. Karena ini agama cuman omon-omon. Cuman bisa di teori saja. Kalau orang bilang, ini namanya PHP, pemberi harapan palsu. Contoh ada bos bilang, sama sales mobil-mobilnya ya. Ada dealer mobil bilang sama sales-salesnya. Kalian ya, akan dapat bonus 5 miliar. Ya, ini dealer Honda misalnya. Bonus 5 miliar. Kalau berhasil, jual 3.000 mobil satu orang. Selama 1 bulan ini. Sales-sales ini rata-rata jualnya seorang cuma 4, 5 gitu kan. Tiba-tiba disuruh jual 5.000 mobil dalam 1 bulan. Itu sama aja dengan PHP. Oh, kamu nggak perlu masuk kantor, gajimu tiap bulan saya transfer. Apa kerjaan Pak? Itu ngecat langit tuh. Ngecat langit jadi ungu kayak gitu. Kan itu namanya PHP, teman-teman. Begitu juga dengan ajaran ini. Teorinya bagus. Bagus sekali, teman-teman. Tapi nggak bisa dipraktekkan sama manusianya. Bahkan mereka sendiri mengakui Tuhan mereka turun untuk merevisi ajarannya karena hukum Taurat nggak ada yang bisa lakukan. Jadi dia bilang, Tuhannya dulu di perjanjian lama itu salah memberikan hukum. Dia berikan hukum Taurat dan ternyata manusianya nggak bisa lakuin. Karena manusianya nggak bisa lakuin, dia kirim anaknya untuk merevisi ajaran tersebut. Untuk mengubah ajaran tersebut. Lawak nggak teman-teman? Tuhan ngasih ajaran yang nggak bisa dilakukan manusia. Padahal dia Tuhan yang menciptakan segalanya. Dia maha mengetahui. Dia tahu akhir zaman ini seperti apa. Dia tahu besok kamu ngapain, teman-teman. Dia tahu semua. Terus dibilang Tuhan yang ngerevisi. Tuhannya menyesal. Apa ini, teman-teman? Kalau disuruh bikin ajaran, kalian kasih saya waktu, teman-teman. Kalian suruh saya buat agama baru. Lebih bagus saya bikin agama itu. Secara teori. Ya. Kalau disuruh bikin kitab suci, teman-teman, dengan segala kata-kata indah, ajarannya benar-benar kesannya tuh baik, damai gitu, saya bisa. Ngarang aja kan. Tapi nggak bisa dilakuin oleh umatnya. Untuk apa? Tinggalkan agama itu, teman-teman. Dan lewat baku hantamnya Polycarpus, kita bisa melihat bahwa pemuka agama mereka saja ternyata nggak bisa mempraktekkan ajarannya. Apalagi umatnya. Apalagi umatnya, teman-teman. Pendeta bilang, jangan cerai. Pisahkan manusia. Pendetanya baku hantam. Pendetanya siksa istrinya, teman-teman. Istrinya jadi korban KDRT. Ahok aja, teman-teman. Nggak bisa lakuin. Itu Cimehong sekarang lagi viral. Suaminya pendeta, teman-teman. Suaminya pendeta cerai juga. Artinya apa? Islamlah satu-satunya agama yang memberikan panduan paling lengkap dan terbukti bisa dilakukan umatnya. Walaupun berat. Sholat wajib plus sunnah. Bisa nggak dilakuin? Bisa. Walaupun bagi oten-oten kan, aduh repot kali, capek, nggak mungkin lah bisa sholat gini kan. Nggak mungkin lah bisa puasa 30 hari gitu. Ternyata bisa. Bisa, walaupun nggak semua orang bisa lakuin. Harus kita akui. Tapi tetap bisa dilakuin. Artinya apa? Ini ajaran yang benar-benar membawa manusia itu ada di batas kemampuannya dan menaikkan level manusianya. Jadi kalau kamu bisa melakukan syariat Islam, maka kamu akan jadi manusia yang berbeda dengan manusia kamu yang sebelumnya. Kamu akan lebih luar biasa dibandingkan yang lain. Tapi itu bisa dilakuin. Ajaran Islam membawa manusia jadi lebih baik, lebih satu tingkat di atas manusia yang lain. Ini bedanya kita dengan mereka. Bukan ajaran omon-omon. Kita bisa lihat bagaimana Polycarpus saling serang dan makin membuktikan carut-marutnya ajaran tersebut, teman-teman. Berkali-kali ya, Polycarpus mencoba mendamaikan. Mereka mencoba meniru apa yang ada di dalam Islam, yaitu tabayun. Tapi nggak pernah berhasil, teman-teman. Dan
saya rasa udah ada 5-6 kali ya sejak tahun ini upaya-upaya tabayun dilakukan oleh mereka, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan, berakhir dengan ribut yang lebih besar lagi. Karena memang sibilis lah yang menuntun mereka. Sibilis lah yang mereka sembah, sehingga mereka jadi seperti itu. Baru-baru ini kita akan dengar ya, kita akan lihat, ya Polycarpus ini makin menunjukkan wajah aslinya. Bahkan Robert Lele mengakui, nggak bisa teman-teman. Nggak ada. Jangan-jangan serang orang. Saya akan terus serang orang. Karena saya harus membuktikan ajaran saya yang benar. Saya ingin memperlihatkan bahwa beginilah agama saya, kan begitu. Kita dengarkan dulu ya bagaimana Robert Lele dan Victory Alda alias Ki Ahmad menghajar Bintang Daud ini ya. Salah satu perwakilan dari Edis dan juga teman Jina dari Yuli. Teman Jinanya Yuli ya. Dan mungkin saya akan sedikit memberikan pendapat ya, kritik mungkin dan saran gitu. Nah, kalau tadi Pak Justin menyebut bahwa standar pemerhati ini siapa atau apa gitu. Nah, ini saya heran kalau standar pemerhati ini adalah binatang yang pengen orang disebut binatang. Itu saya nggak suka yang pertama. Waduh. Ya, iya. Dijaga, Iya, dijaga ini narasinya, jelas. Fred. Sebentar, Narasinya di saya lagi Tolong, bicara. Bang MP. Iya, Iya, dikasih maksudnya kesempatan gitu. dulu, Bang Bintang ya. Sabar. Kalau standar pemerhati itu dipakai nama seperti binatang, apakah kita mau dipakai semua jadi binatang di sini para apologet ini? Ya, jadi kita harus tahu seperti yang ada tadi Pak Justin bilang, orang-orang yang punya kemampuan. Sedangkan yang memberikan SOP ini adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan, yang standarnya sudah dibilang bahwa kita adalah binatang dari Edis. Bagaimana kalian mau mengikuti standar itu? Sedangkan mereka sudah memakai standar, dia selalu benar. Kalau dia salah, mereka membela. Artinya mereka mau membuat suatu konklusi bahwa apa yang dikatakan oleh tuannya itu selalu benar. Dan mereka, kalian-kalian ini yang menjadi nama 60 nama di situ harus mengikuti tuannya. Itu menjadi standar. Ya, ketika dia ngomong soal tadi jangan bilang orang sesat, ini Bintang Daud ya. Nah, dia seolah-olah nggak boleh ngomong bahwa orang sesat, tapi dia sendiri ngaca ya. Jadi sebaiknya kita ini semua berkaca, kita ini binatang atau manusia dulu. Kalau saya selalu berkaca, Anda mau mirroring, saya bisa mirroring. Tapi kalau standarnya sudah jadi binatang, maka tidak akan mengerti tentang yang namanya hikmat yang diberikan Tuhan. Ya. Jadi saya berharap teman-teman semua, marilah kita itu berpikir secara manusianya. Kalau ada SOP, saya setuju dengan Ki Ahmad ya. Memang SOP binatang jangan diikutin karena kita bukan binatang. Itu. Kemudian dari Dominik Kak Grateful yang menyatakan bahwa hal saya hanya ini, saya hanya ini. Kita semua ini bebas untuk berapologetika, siapapun. Jadi tidak ada di bawah standar binatang. Teman-teman semua, saya berharap sekali lagi ya. Bang, tolong jangan diulang-ulang, nanti rungkat roomku Bang. Roomku nggak sekuat roomnya Bang MP soalnya. Ya, jangan diulang-ulang kata binatang itu. Ya, oke, silahkan. Baik ya, terima kasih atas penyampaiannya. Dan kalau bisa ya teman-teman semua, kalau memang kita ini adalah orang-orang yang mau membela iman, ya itu bebas siapapun. Ya, ketika saya mengatakan ini sesat, jelas dalam Alkitab saya tunjukkan dalilnya ada satu keranjang. Terkait dengan hal-hal malaikat itu, jadi makanya kalau ngomong segala sesuatu itu juga si Bintang Daud ini nggak ngerti konteks ayat, tapi mau nyebut di sini. Makanya standar kalian ini saya nggak ngerti. Ngerti nggak arti debat gitu? Apologetika itu ngerti nggak? Apologet itu ngerti nggak gitu? Jadi itulah kalau memang bukan orang-orang kompeten dan mau merendahkan dirinya lebih rendah daripada tuannya, ya seperti yang saya bilang tadi, jadi hewan. Ya mungkin ini lebih hewan, lebih ini ya. Itu lebih yang namanya standarnya seperti itu kah? Ya, jadi saya berharap mari kita kembali bersatu para apologet ya, biarlah Allah Tritunggal Maha Kudus yang menyertai kita. Ya, kita berharap bahwa segala sesuatu itu Tuhan akan membuat kita dengan yang namanya tuntunan Roh Kudus ya, supaya kita bisa tahu mana yang baik, mana yang benar.
Karena memang orang yang masih makan bubur aja dia nggak mengenal yang namanya makanan keras, ya. Nah, kalau mau ngajar minimal punya yang namanya standar, prinsip-prinsip Allah, bukan yang namanya menurunkan Yesus lebih rendah daripada Bapa. Standar Tritunggal ya, kesetaraan Allah itu. Ya, jadi itu teman-teman semua, kalau orang-orang yang masih yang namanya pemerhati tapi standarnya jadi mengikuti tuannya atau ada yang jadi binatang, ya saya kira berhentilah untuk jadi binatang. Kalau memang mau jadi binatang, jangan nyerang yang lain, manusia yang baik, ya. Itu saja mungkin saya kira. Thank you buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, aku tanggepin dikit Bang MP. Sebenarnya Bang MP nggak perlu. Ntar Bang Bintang, sebenarnya Bang MP nggak perlu ini sih. Iya, oke dong. Ada ini ya. Oke, Thank you dong. ya teman-teman. Kalau ada yang mungkin tidak sepakat ya kita inilah Ya. baik-baik aja menyampaikannya. Oke ya teman-teman semuanya, salam ya. Oke Tuhan Yesus dong. memberkati. Oke, shalom, Tuhan memberkati. Iya, oke. Ya, Bang MP nggak apa-apa, jangan repot-repot, kan Bang MP nggak masuk di nama itu. Gitu. Bercanda ya, jadi Bang. justru karena saya nggak mau jadi standar dari seorang binatang, Kak. Makanya saya justru lebih senang, terima kasih. Saya nggak mau disetarakan dengan mereka juga. Terima kasih Kak, grateful. Oh, oke, siap. Oke, ya nggak apa-apa. Semua orang bebas menyampaikan pendapatnya dalam hal ini. Gitu, silakan Bang Bintang, baru tuh kita ke Kak Tejo. Terima kasih Kak Great. Silakan. Ya, jadi 1 menit aja saya, 1 menit. Saya nggak perlu panjang-panjang. Jadi apapun itu pendapatnya teman-teman, mau Ki Ahmad, mau MP, ya kan, mau Pak Justin, mau penginjil TikTok, gitu ya, nggak masalah. Toh juga kami pemerhati ini kan bergerak secara organik, berangkat dari keresahan dan kegelisahan netizen yang melihat kan kami kan datang kan setelah apologet ini berhuru hara, toh bukan sebelum apologet berhuru hara. Kami datang setelah apologet ini berhuru hara. Kalau kami buat timelinenya itu dimulai tahun lalu pada bulan Maret. Ya, nanti kami bisa jelaskan lah di apa ya, di komal kami bisa jelaskan dari mulai bulan Maret itu apa yang terjadi, sampai ada yang jual data, jual tampang, semuanya gitu, sampai ada yang kerjasama dengan Islam gitu. Itu yang membuat kami hadir secara organik dan kami biayai sendiri ini barang gitu ya. Jadi ya kami hormatilah Bang Kiamat, juga kami hormati. Tadi kami sudah minta pendapat apakah non doktrin itu mau kita apain. Tadi Bang Kiamat sudah bilang ya kalau bisa diganti jadi non denominasi gitu ya. Untuk Pak Justin ya, ini bukan masalah lamar atau melamar ya, bukan. Ini masalah penyajian konten apologet kekristenan yang lebih baik dan lebih dewasa ke Ya, depan. masalahnya Ya. gini loh, komalmu itu Sebentar Pak, Pak, belum 1 menit Pak, masih 40 detik Pak. Komalmu Masih itu 40 tiap detik, hari Pak. itu isinya Sebentar, tuh Pak. Sebentar, rendahkan Pak. orang. Sebentar Pak, sebentar Justin, Pak. bentar Pak Sebentar, Justin. Pak. Ini yang saya bilang, kita dewasa berdiskusi gitu loh. Jangan saling potong dulu gitu. Loh, Iya enggak, kan? kamu ini ngajarin kami berapologet, kamu itu Ya udah, apologetikanya ngomong apa? Pak. Enggak loh, gini loh Kak Great ya. Dia itu Ini ngotbahin Pak kami. Justin benar, saya setuju. Gini Kalau masalahnya. nggak masuk dalam list binatang ini, masa kita diserang? Kalau tadi dia bilang bahwa dia menghargai kita, tapi kalau nggak setuju, malah kita diserang secara pribadi. Si Terus kau bintang Daud, si bintang ini kan jangan brutal sampai saya sekali. tahu kau bintang Daud, ya. Saya tahu kau siapa, kau hati-hati. Kau merendahkan saya tanpa yang namanya bukti yang jelas. Kau ngambil foto Facebook saya, terus kau merendahkan saya. Ku tahu kau kukuliti, bapakmu kukuliti bintang Daud. Itu yang pertama bintang Daud ya. Jadi itu saja dari saya kira kalau saya katakan itu Anda hati-hati. Enggak, saya kasih tahu Anda. Saya tidak pernah bermasalah dengan Anda, tapi Anda mau cari masalah dengan saya. Nanti Jadi room saya, you teman-teman tolong ya. Santai aja Tolong. bro, santai aja. Kita Pak, Nah, saya kasih tahu Anda, saya santai. Saya dapat kalau saya kuliti. Itu saya kasih tahu kau Sabar, bintang Bang Daud. Ipe. Kau kuliti bapak kau juga. Kenapa kok sepsikopat itu? Enggak, Enggak, gini, loh, memang gini, Bang saya Bintang. karena sebentar. harus ngomong nih. Karena saya harus tidak ngomong. tahu kau siapa, tiba-tiba kau menyerang pribadi saya tanpa apapun. Ini enggak.
Kau Ya, sudah berkaca bilang, lah, bro. saya sudah Berkaca ingatkan. lah, berkaca Nih, lah. bentar-bentar saya ngomong Mata dikit. pisau Saya ngomong berkaca dikit lah, ya. ya. Sebentar saya ngomong dikit. Bentar Bang Bintang. Ya, jadi saya ngerti yang dimaksud Bang MP dengan Pak Justin. Mohon maaf ya Bang Bintang. Tadi pagi hari ada satu akun yang saya kritik. Kenapa kok dia pasang fotonya Kak Rosemary? Sebagai sesama perempuan, ya tentu saya menolak itu gitu loh. Dan saya tanya, ada apa? Kamu masalah apa dengan Kak Rosemary sehingga pasang foto itu? Saya dapat pengancaman hanya karena saya menyuarakan itu. Jadi maksud saya gini loh, teman-teman, tolonglah kita jangan terbiasa melakukan hal-hal membongkar data pribadi, men-spill data pribadi, apalagi gini, apalagi hanya karena ketika kita menyuarakan hal yang sesat, pengajaran yang salah itu, gitu loh. Ya, ini saya mohon, saya udah ngalamin teman-teman. Kalau mau buktinya saya ada di DM. Ya, jadi ini buat Dikit, Kak. buat siapapun, saya mohon. Ya, jadi tolong jangan ketika ada perbedaan diskusikan itu. Nah, kan yang bermasalah ini antara A dan B. Kita yang nggak ikut-ikutan, nggak usah ikut-ikutan, apalagi sampai nyerang pribadi orang, pasang foto-foto, spill foto-foto pribadinya orang. Itu nggak baik siapapun itu. Saya berteman sama siapapun, tolong jangan lakukan itu. Ya, ada perbedaan ini, tolong jangan dibongkar-bongkar data pribadi orang. Seperti itu yang saya mohon untuk teman-teman. Mau kita, karena gini, saya ngerti Bang Bintang ya, mungkin ada Kak Reda di bawah ya. Tolong, saya udah ngalamin. Ya, saya udah ngalamin. Nah, ini untuk Bang Bintang, mumpung ini dibahas, jangan dibiasakan, kalau bisa stop lah itu. Kenapa? Karena netizen yang ada itu terbawa suasana, Bang. Serius, terbawa suasana dan ikut-ikutan seperti itu. Menyebarkan data pribadinya orang yang sudah dibongkar itu. Jadi bukan di komalnya Bang Bintang aja ya, tetapi siapapun itu. Ya, Bang MP, Ki Ahmad, Pak Justin, Bang WK, Pak Tejo, semuanya yang suka seperti itu. Ya, tolong. Baik. Ini nggak ada hubungannya dengan pribadi seseorang, nggak ada. Ya, ini murni ketika Baik, ya. kita Saya tanggapi melawan sedikit ya. narasinya orang. Kayak gitu. Saya tanggapi Kak Gret. Saya Kak Gret. tanggapi sedikit sebentar. Saya tanggapi. Tadi kau sudah bicara. Sebentar, saya dulu. Supaya kita enak. Jadi gini ya, kalau terkait dengan spill data orang, ya, itu saya tidak pernah melakukan itu. Setitik pun saya tidak ada urusan. Tetapi kalau dibilang saya mengancam, artinya saya harus membuktikan sebaliknya. Nah, itu saya tidak pernah. Yang membuka bahwa siapapun itu nama aslinya dikatakan penipu, bukan saya, itu orang lain. Yang menyatakan dirugikan. Jadi itu contoh ancaman. Ya, saya tuh seperti apapun saya akan melakukan mirroring. Debat saya itu debat mirroring. Jadi kalau Anda mau contoh pengancaman seperti ini, dan bukan saya yang bukain, itu sudah ada di internet. Ya, jadi itu contoh. Jadi saya tidak pernah membuka data pribadi orang. Yang kedua, terkait dengan hal-hal yang saya dibukakan oleh si Bintang Daud, PG, ya, mengambil foto dari Facebook, mengatakan bahwa foto dari anak kakak saya itu, bahwa ini adalah anak ini. Ya, nanti kita akan lihat selanjutnya seperti apa. Begitu saya ketahuan, saya sudah dapat yang namanya Ulision ini, dia adalah seorang istri pendeta. Ya, ini saya katakan jujur. Nanti kita sedang konsultasi dengan penyidik Barreskrim dan saya akan cari tahu, karena tidak ada hubungan keluarga saya. Anda umbar-umbar foto teman-teman saya tidak butuh klarifikasi itu, tetapi Anda harus yang namanya mempertanggungjawabkan apa yang sudah ada. Terkait dengan Anda buka-buka, ya, nanti saya dapat, saya udah bilang, hal seperti ini akan saya kuliti, ya, karena ini sudah yang namanya menyebarkan hoaks, fitnah, pencemaran nama baik, ya. Dan saya tetap ya pada konsisten, ya, kalau ada yang seperti ini katakan ya. Ya, jadi kalau terkait dengan data pribadi saya yang tadi disebarkan oleh si Bintang Daud, itu bukan masalah. Saya bukan tipe orang yang bermasalah dan memang saya sudah terbiasa kok, ya. Itu bukan masalah bagi saya. Tetapi kalau kau menyatakan fitnah, contohnya kepada anak kakak saya itu, dibilang bahwa ini adalah anaknya, anak dari ini. Waduh, kau
kayaknya kau salah orang deh ya. Jadi itu saya berharap kalau mau buka data nggak masalah. Saya orangnya terbuka. Dan saya ingatkan kau, hati-hati. Ya, kalau saya sudah bilang hati-hati. Gitu aja sih dari saya mungkin Kak Grateful. Saya kira kita ini orang yang satu dalam kasih karunia. Tetapi kalau memang iblis, sebentar. Kalau saya sudah ingatkan bahwa Ini kita ini kalau Kristen. mau balas, bentar gini loh, Gini, aku tanya sama kalian dari hati kalian ya, sebagai sesama orang Kristen ya, aku tanya, mau sampai kapan balas-balasan terus? Sebentar, Coba, saya tanya jawab ini. dulu ya. Saya jawab ya, saya Mau jawab nggak ya. ya? Saya tahu Jadi saya kalian jawab nih. berkonflik. Mau sampai kapan balas-balasan terus? Sebentar, saya jawab ya. Jadi segala sesuatu itu kan ada waktunya. Ya, memang pengkhotbah 3 selalu mengatakan itu. Nah, kalau saya pribadi saya nggak apa-apa diserang. Itu bukan menjadi masalah buat saya. Silakan Anda buka semuanya, tetapi jangan fitnahan. Ya, data saya itu terbuka kok di internet. Anda mau bongkar tentang sekolah saya di mana? Diam. Tetapi ingat, Udah. ya, Bang Anda, sekali lagi ya, saya ingatkan kepada teman-teman semua, kalau memang Anda seorang Kristen, saya sudah pernah ingatkan, Gret, bahwa Anda kalau seorang Kristen, ya, saya sudah bilang lebih baik jangan yang namanya macam-macam. Tetapi memang kalau bukan Kristen, penyesat, ya seperti ini. Iya, kau diam di situ. Udah, Iya, kau jangan binatang rumah kan? sama saya, Sebentar, Bang. jangan dipotong dulu. Ya, yang binatang diam dulu. Iya, Makanya saya lagi narasi ini untuk supaya. Jadi gini, kalau memang Anda sudah saya peringatkan, kita sesama Kristen sebaiknya jangan. Tetapi binatang diam dulu. Kau ini pertanyaan memang saya gini afiliasi tadi. dengan binatang ya. Udah Jadi diam jangan dulu, ulang itu Bintang. Bang MP. Udah tahu Ya. poinnya. Loh, kok Gini saya ya, dipotong-potong? Udah kemana-mana. Ini maksud saya gini loh. Jadi renungan buat kita semua. Mau sampai kapan kita balas-balasan terus? Nggak apa-apa, kalau Kita saya nggak mau- masalah. gini, Karena gini. sabar, Bang, sabar. Mau sampai kapan? Kalau saya pribadi saya sudah bilang sampai kapan pun saya layani, itu saya. Karena saya bukan orang yang namanya suatu hal yang jadi masalah. Tetapi ingat, segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Jadi kau Ya, ketawa aja dulu. Kau ketawa saja. Saya sudah tahu. Kalau kau, Udah, sabar, ya, Bang MP. makanya. Terima Gantian kasih ya. dulu, gantian Itu dulu, aja Bang MP. teman-teman semua. Oke. Saya kira kalau terkait dengan mereka ini, saya akan cari tahu sampai kapanpun. Kau Udah, bangkitkan jangan- nenek jangan kau yang itu, udah Bang mati. MP. Demikian Nggak saya kira bagus teman-teman didengar semua. orang. Loh, nggak apa-apa. Nggak bagus, Kalau nggak bagus saya, didengar orang. nggak apa-apa. Mata ganti mata, karena saya sudah mengajarkan Enggak. kasih. Saya mengatakan bahwa kalau kita Kristen, Jangan. Ya udah. ya, terus Ya udah, Bang tiba-tiba MP, udah. Anda mau yang namanya seperti itu, Anda bukan Kristen, mata ganti mata. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kita ikuti aja, oke? Ya, Itu jangan- aja jangan teman-teman seperti itu semua. ya. Tuhan Yesus. Enggak, Enggak, jangan. kalau Anda bilang jangan, itu bukan urusan Anda. Coba kalau seandainya Anda, keluarga Anda, Loh, ya di-spin terserah, dengan yang terserah, ya, makanya jangan-jangan itu tidak ada Makanya kata jangan gini, bagi saya. Jangan saya yang namanya mengajarkan. menjat saya untuk kata jangan. Gini. Saya tetap pada ketetapan saya. Saya kejar sampai yang namanya seperti itu. Nggak berani, host. Itu pribadi ya, Ngomongin Gret ya. host. Jadi Ya dia mau turun, Ya. udah, sudah. ya gitu aja Oke, teman-teman oke, semua. oke, Ya, oke, Tuhan oke, Yesus oke, memberkati. oke, iya. Kau Nanti PC the King hati-hati ya, jalan bintang kok itu. Daud. Iya. PC the King Kau file PC the jalan. King, Aman PC the itu King, ya. silakan. Oke. Jadi aku jawab dulu Kak Gret ya. Jadi tadi ya kan? Setelah apologet ini bermasalah gitu ya. Kami ini muncul setelah itu gitu. Dari mulai bulan 3 tahun lalu lah. Nanti kami akan paparkan lah timeline-nya gitu. Ada apa yang terjadi di apologet ini. Kan begitu ya. Jadi yang jual-jual data itu gimana? Kami punya data semua, yang siapa yang jual data, siapa yang buka data, siapa yang ini bahkan tuh dijual gitu loh, pakai duit lagi jualnya gitu loh. Jadi jangan maling teriak maling dong gitu ya. Kami hanya menyampaikan. Jadi awalnya itu kami hanya menyampaikan sebuah pandangan. Ayo dong begini dong. Nah ternyata gini ya teman-teman ya. Kami kalau nggak diserang, kami tidak akan pernah menyerang. Ingat ya teman-teman ya. Bahkan
ada apologet yang merasa diserang, merasa difitnah, kami tengahin, kami selesaikan. Pokoknya Bang Bintang, Kak Rosemary itu salah apa sama kelompok kalian? Kenapa? Kak Rosemary itu salah apa sama kelompok? Kak Rosemary itu salah apa sama kelompok kalian? Oke. Silakan. Kalau Rosemary itu satu paket ya sama Komal penginjil TikTok dan Justin Epiters. Oke, salah Ya. mereka apa? Apakah mereka nyerang pribadi Ya. kalian? Bentar. Apakah mereka nyerang pribadi kalian? Ya, oke, baik, saya akan jawab. Memang tidak menyerang pribadi kami, kan gitu kan? Tapi menyerang Komal kami secara keseluruhan, itu parah nggak tuh? Mana buktinya? Ah, ya udahlah. Nanti kalau pembuktian Ya, nanti. ini Kalau si pembuktian Skillful. nanti. Kalau Mohon maaf ya, pembuktian si nanti. Skillful. Ini Bentar, kalau sabar dia dulu, menyatakan Wawan. punya bukti, Kalau punya Gini, bukti, punya bentar, saya turunin data. dulu Wawan nanti, ya. nanti. Saya turunin dulu. Kalau pembuktian nanti, saya nggak bisa membuktikan di sini. Gini, poinnya Bang Bintang gini ya. Poinnya gini Bang Bintang, ini dari saya yang menjadi juga seorang penonton. Ya, saya tadi pagi itu saya ada negur satu penontonnya kalian. Siapa? Penontonnya kalian. Akunnya Aisyah 6 tahun. Oh ya, oke. Aisyah 6 tahun. Oke, lanjut. Ya, dia pasang foto profilnya yang katakanlah itu foto profilnya ya yang bersangkutan tadi saya tanya ya. Ya. Saya tanya, apa maksud dan tujuan, apakah dia punya masalah dengan dia bilang dia tidak ada. Tahu nggak? Dia bilang apa sama saya Bang Bintang? Stop bahas Edis. Stop bahas Edis. Lo ada apa memangnya? Kenapa kok bahas Edis? Bahas pengajarannya? Kenapa kok di-spill fotonya, entah itu foto asli atau gimana saya nggak tahu. Tapi kenapa lalu ganti nama jadi Rosemary? Itu yang saya pengen tanyain. Ya, oke. Tadi saya sudah jelaskan. Kami kalau nggak diserang, kami tidak akan menyerang. Nah, artinya begini. Apakah- secara apakah- spesifik kami yang ada di Komal Karet kami diserang. Nanti kami akan tunjukkan bukti-buktinya. Apakah Gitu ya. apakah data pribadi kalian dibongkar? Apakah foto-foto pribadi kalian dibongkar? Apakah seperti itu? Bukan masalah data pribadi ya. Banyak hal, fitnah dan lain-lainnya semua ya. Merendahkan ya. Itu. Jadi Oke, artinya oke. gini, artinya gini Kak Ini Gret. kegeeran Bales. kayaknya. Jadi Jadi dia gini, Kak balesnya Gret. cara preman gitu ya, pakai fotonya dia. Kenapa kalian menyerang kami nggak bisa menyerang gitu loh? Loh lah ya, Apa berarti terlalu anti? cara kalian bebas. Makanya gitu kalau kan. nggak mau diserang Pak Loh, tadi kok Pak Justin, kenapa tadi jangan menyerang gitu. ngatur katanya nggak boleh nyerang pribadi, nggak boleh apa kata Kami diserang Pak Lord Tejo. Loh, diserang kapan kami pribadi nyerang? enggak. Kapan Tapi kami kok nyerang pribadi? Kami- Kapan kami gunakan fotomu misalnya? Nanti balasannya itu loh. Nanti kita buktikan Pak Justin. Komalmu nanti. kan memang diserang bahan dari pengajaran atau bahasannya. Semua Tapi- Pak Tejo. Tapi kenapa Gini aja deh, kenapa gini aja, Pak Tejo, pribadinya Pak Tejo, Rosemary Pak Tejo. yang diserang gitu? Pak Enggak. Tejo, gini aja Pak Tejo. Nanti kalau mau Pak Tejo jawabannya, datang ke Komal kami Pak Tejo. Nanti Bukan, bukan. kita buka Tadi- semua di situ. tadi Kak Grit Kita kan punya tanya lengkap, apa timeline-nya juga pribadi- kita punya lengkap. Pak Bintang, Apa itu Pak Tejo? Pak Bintang. Ya, silakan, Tadi Kak silakan. Grit kan tanya, Pak Bintang, apa di Komal kalian tuh diserang pribadi, foto kalian dibongkar atau apa? Kan tidak jawabannya. Tapi kenapa Gini. balasannya kalian kok Gini, apa gini, bongkar gini, pribadinya Kak gini, Rosemary gini. gitu loh? Oke, Pak Tejo, kalau mau jawabannya, pembuktiannya nanti tonton aja di Komal kami. Nah, Saya andai tidak akan kata, bisa. anggap aja itu benar. Saya percaya Anda buktinya ada gitu ya. Tapi Ya. balasannya kenapa tidak apple to apple? Kenapa pribadi gitu maksudnya? Yang saya tanyakan. Oh, apakah perang itu harus apple to apple, Pak? Oh, berarti oh. Tengok aja Iran Amerika sekarang kan, apple to apple Tapi nggak tuh kenapa senjatanya Anda tuh. tadi mengatakan tidak boleh serang pribadi saat kita perang doktrin Oke, gitu nggak kan? gini aja Pak Lord Tejo. Pak Lord Tejo. Udah gini. Lebih bagus kita bahas di Komal kami aja. Oke. Iya, Shalom. Bentar Kak Mawar, terakhir. Bentar ya. Gak perlu semua klarifikasi, saya hanya menanyakan dan saya udah dapat jawabannya. Jadi udah, ya ini jadi renungan kita masing-masing. Saya juga sebenarnya gini, kalau mau ikut ya, saya yang bodoh amat, ya terserah kalian, itu urusan kalian. Nggak peduli saya. Tetapi saya sebagai sesama perempuan,
ya, sebagai sesama perempuan, saya melihat kejadian itu sangat tidak elok untuk di ini gitu loh ya. Sekalipun ya, saya banyak hal yang saya bertentangan juga dengan Pak Justin, Pak Wawan dan Kak Rosemary, dan saya udah ngomongin langsung waktu itu ke mereka ya. Jadi saya di sini nggak berpihak kemana-mana. Ini saya murni menyuarakan apa yang menjadi ininya saya kayak gitu. Ya silakan Kak Mawar, bentar ya yang lain. Kak Mawar silakan. Iya, jadi gini ya, saya sih bukan apologet, saya bukan siapa-siapa ya, saya hanya orang yang suka mendukung gitu ya, mendukung bagaimana penginjilan Pak Syair berdarah dan Bang Dominik ya. Jadi gini, saya sedikit tergugah hati saya, makanya tadi saya naik ketika Pak Bintang Daud ini mengatakan kalau kami diserang, kenapa kami nggak nyerang lagi gitu kan? Jadi saya pikir firman Tuhan yang mengatakan jika ditampar pipi kirimu, Beda konteksnya Kak, beda enggak konteks. gini. Jika ditampar kita kan sering nih mengajarkan ya kepada RT 6 tentang kasih. Tapi ternyata kasih itu tidak berlaku di sini. Jadi ketika orang jahat harus dibalas dengan jahat. Seperti itu. Jadi konteksnya. Mana yang katanya kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau diminta bajumu, kasih jubahmu. Gak ada prakteknya. Jadi janganlah kita hanya cuma bisa berteori, tapi prakteknya gak ada. Ada Kak, ada. Nanti saya sebutkan ya. Jadi gini, orang Kristen ini, cobalah ketika orang jahat sama kita, bisa nggak sih kita membalasnya dengan kebaikan? Bukan dengan balas dengan kejahatan lagi gitu. Bisa nggak? Bisa nggak melakukan seperti yang Yesus ajarkan seperti itu? Bisa nggak? Bisa. Orang Kristen nonton, Ya, setuju. nonton yang berapologet gitu. Gini ya, Silakan Kak kalau Mawar. memang bisa praktekkan Gini, itu dalam kehidupan kita. Gini Kak Itu Mawar, aja gini, sih Kak Mawar. dari saya. Terima kasih Kak Gret. Begini. Terima kasih semuanya. Gini, Kak Mawar. Jadi tadi kan saya bilang, ingat premis kami begini Kak. Kalau kami tidak diserang, kami tidak akan menyerang. Dalam artian begini, diserangnya kami bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, enggak. Berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Gitu ya. Kami diserang. Nah, bahkan ada yang sudah kami tengahi masalahnya, yang sudah kami selesaikan masalahnya, kami pun diserang. Gitu. Tapi sampai sekarang ada nggak kalian menilai sampai ke sana? Kegeeran banget sih. Tunggu dulu lah Pak Justin. Kami ini Ya kan saya selama ini ngomong 1 membahas menit kenapa ajaran sih? medis. Enggak, ini playing victim masalahnya. Sekarang gini, kalau Pak Justin mau jujur, Pak Justin menyerang Edis dan menyerang ajarannya enggak? Enggak, kita nggak pernah bahas sendalping. Kan saya udah jelaskan ke Bu Iya, Sofi. tapi rumah apologet, Loh, kita bilang rumah si apologet setelah Sofiatul flexing. udahlah Pak Justin. Loh, itu kan Gini kami loh nggak Pak ada urusan Justin. dengan Gua belum Mama. bicara, woy. Kita Gua belum bicara. kita dewasa Win, nggak loh dapat. Iya ada Gua Bang kagak RK. bicara. Lupa saya ada Bang RK. Enggak, Ya, masalahnya coba ini playing kita victim nih. seolah-olah kami ini menyerang roomnya Reda. Kami nggak ada urusan. Kita dewasa Pak Justin dalam berdiskusi. Itu kan rumahnya Kalau Edis, Pak bukan Justin rumah kamu. jujur, kenapa harus menyerang rumah apologet? Bukan, Kenapa saya harus menyerang menyindir. kolektenya, BRI-nya Edis? Kenapa? Saya nggak pernah gitu? bilang berinya Edis mana. Loh. Bro Bintang, itu Silakan, sudah silakan. kriminal loh, bro. Itu sudah kriminal, menyebar-nyebarkan gambar-gambar yang seperti itu Iya. sudah kriminal. Jadi Makanya. bedakan, Anda harus bisa membedakan ya hal yang sifatnya kritik apapun itu bedakan mana yang kriminal, mana yang bukan kriminal. Itu dulu. Jadi kalau udah nyebar-nyebar, oh ini gambarnya orang dan sebagainya, kan kita nggak tahu ya itu hal yang apa gitu loh. Itu apakah benar, apakah tidak? Kalau benar itu kepada siapa? Ini kan itu nggak bisa, bukan ranah diskusi lintas agama untuk hal-hal yang seperti itu, Pak. Itu udah masuknya ke kriminal itu. Mohon maaf nih, siapapun yang nggak suka mau ini silakan gitu.
Jadi saya nggak sepakat tuh sama yang kayak begitu-begitu. Gini, Itu Bang sudah Kiamat. masuknya ke tindak kriminal. Iya. Kalau Iya, makanya kan kalaupun gini, nih, Bang Pak, Kiamat. Pak Bintang, dengarkan dulu. Taruhlah roomnya Pak penginjil TikTok, Pak Justin bahas tentang oh ini kolektornya apa. Itu taruhlah bahas itu sekalipun itu nggak apple to apple dengan tindakan kriminal. Itu bukan tindakan kriminal kalau membahas kayak begitu. Nggak kriminal itu. Jadi kalau alasan Anda itu Anda kasih alasan yang bagaimanapun itu tidak membenarkan hal-hal yang sifatnya kriminal, Pak. Serius. Gitu. Itu makanya saya galau sekali dengan hal-hal yang seperti itu, Pak, yang ditampilkan. Oke, Bang Itu kan Kiamat. Kak Rosemary Oke. kan sudah punya keluarga, suami. Oke, sekarang gini Bang Kiamat, kalau identitas Anda dibuka oleh begundal-begundal ini gimana Bang Kiamat? Kapan saya buka data kalian? Ngawur aja nih orang. Saya nggak pernah urusin data-data kalian. Jujurlah Pak Justin. Covid lah, kapan saya buka data? Ngawur ini. Oh jujurlah. Jadi gini Pak Bang Kiamat. Oh, diam dulu Bang Justin. Lu bukan, saya nggak pernah urusan Diam dulu, pribadi. diam Tanya dulu Pak semua Justin. orang di sini, saya nggak pernah buka. Udahlah, nanti kita ngomong sama Bu Sophie deh, ya. Jadi artinya Saya gini nggak ya. pernah. Jadi Yang mengancam jangan menunjuk Sofiatul. orang, jangan Yang menunjuk mengancam orang Sofiatul jangan itu menunjuk bukan orang saya. kriminal padahal Anda pelaku kriminalnya gitu loh. Mana buktinya? Ngawurin. Justin. Ini loh, Udahlah. Sofiatul Kami itu kan. kami tahu kok apa yang kalian kerjakan di belakang layar. Kami tahu kok siapa yang sering video call sama Sok-sokan. RT 6. Kok video call dengan Bang ini sudah pribadi, tidak Kapan boleh. saya video call dengan Enggak, RT6? itulah Bang Juan yang saya mau sampaikan. Jadi jangan apa yang kami lakukan seolah-olah dianggap Bukan. salah, padahal Sebentar, pelaku Kak kesalahannya Gret, lebih parah. This is great. Oke teman-teman, sudah saksikan, semakin seru, semakin keren sekali perseteruan mereka. Yang pertama ya, kelompok header edis ingin menerapkan SOP dalam berapologet. Padahal mereka sendiri bukan apologet. Ini kadang lawak teman-teman. Coba kalian bayangkan, ada tukang pangkas jadi juri MasterChef. Atau sebaliknya, koki disuruh jadi juri lomba mangkas, lomba stylist. Nyambung nggak? Nggak nyambung kan? Mereka sendiri udah bilang, kami bukan apologet. Tapi mereka ingin menjadi juri, mereka ingin menjadi dewan yang menetapkan standar apologetika. Kan nggak nyambung jadinya. Ini sakit jiwa ini. Orang-orang yang ada di room Reda Marbun. Sejak kapan kalian yang berhak menerapkan standar? Dan lucunya standarnya itu berdasarkan perintah tuannya. Jadi Robert Lele bilang, kalian mau buat standar, tapi kalian harus menyuruh orang mengalah dengan tuan kalian. Nggak boleh ribut antar denom. Nggak boleh bilang orang lain sesat, padahal jelas pengajarannya sesat. Kalian lihat Katolik, dari dulu menyerukan bahwa Protestan penyesatan. Mereka konsisten kok. Nggak ada bicara, oh Protestan sudah lebih rame, kita udah nggak usah ngomong dia, nanti bahaya gitu kan. Tetap tuh, Patrice Allegro konsisten. Cuman bedanya, sudah mulai melempem aja. Tapi semangat untuk mengatakan Protestan sesat, itu masih ada sampai sekarang. Ya. Terus kalian bisa lihat teman-teman, yang lucunya, yang namanya Robert Lele ini, nggak mungkin bisa terima setelah dia dibongkar habis-habisan, mulai dari perselingkuhannya. Dia mau kondo, dipelihara tante-tante. Belum lagi ada ancaman dari si Yuli akan datang ke Kupang untuk mencari bapaknya Robert Lele. Bayangkan, bapaknya yang dicari teman-teman. Melebar sampai ke keluarga. Melebar kemana-mana. Ya. Mereka ini kan memang kerjanya mengancam pribadi. Bahkan Grateful bilang apa? Dia aja bingung. Dia terkejut. Orang-orang yang cuma satu room sekarang juga ikut terlibat. Contohnya dibilang Rosemary. Dipertanyakan kenapa Rosemary diserang. Mereka dengan gampang bilang apa? Oh, Rosemary satu paket dengan penginjil TikTok dan juga Justin Edo. Karena satu room selalu Rosemary. Jadi karena satu room selalu, dia harus diserang juga. Bayangkan bejatnya teman-teman. Dan memang itu menjadi spirit dari Polikarpus ini. Bongkar-membongkar,
doxing, mendoxing, mengancam. Kalian dengar sendiri ya, cuman karena satu room dianggap satu paket. Oh, Rosemary kan sama Justin sama Edo selalu satu room. Jadi ya kami hantam, kami bongkar fotonya, kami bongkar identitasnya, keluarganya, kami hajar. Jadi bagi Grateful dan teman-teman Kristen, jangan terkejut. Beginilah kelakuan Polycarpus. Saya saja teman-teman, itu habis di doxing. Bayangkan, saya Muslim. Ya, saya Muslim pun berani mereka ancam, mereka datang ke rumah. Jadi Polycarpus itu mengirim orang-orangnya untuk nungguin di depan rumah saya. Bayangin, nggak ngapa-ngapain, tapi kan kalian bisa rasa kan, kalau ada orang setiap hari di depan rumah kalian, dan dia nyari kalian, terus begitu dijumpai, oh nggak ada apa-apa, kami cuma datang aja. Ini orang lagi apa? Lagi nunggu kesempatan kan? Nunggu kesempatan, kapan nggak ada orang yang mantau, kapan nggak ada, wah silap, pisau masuk. Pisau pasti masuk teman-teman. Ngerinya mereka. Karena memang mereka ini terbiasa dengan ngancam-mengancam. Polycarpus seperti itu. Dan kalian bisa bayangkan seandainya mereka mayoritas. Di Medan, mereka tuh begitu berani. Coba lihat demo babi ini teman-teman. Bagaimana mereka memelintir perkataan surat dari wali kota, menertibkan, mereka fitnah wali kota melarang jualan babi, mereka larikan ke agama. Begitu lancang dan beraninya mereka. Padahal kalau kita lihat, Medan mayoritas Muslim masih. Mayoritas Muslim, 60-an%, itu aja mereka berani. Apalagi kalau mereka udah mayoritas, habis kita teman-teman. Saya pastikan kita dipijak. Saya di Medan, mereka ancam sebegitunya. Inilah kelakuan mereka. Jadi kalau Victory Alda bilang, bedakan dong dengan melawan pengajaran dengan tindakan kriminal. Yang kalian lakukan tindakan kriminal. Jelas itu kriminal. Tapi apa dia bilang? Lah namanya perang. Nggak ada perang itu apple to apple kan. Perang itu ya kamu pukul saya sekali, saya pukul kamu 100 kali. Kalau perlu saya binasakan kamu. Jadi siapa yang dianggap musuh harus dibinasakan. Dan dia bilang ya memang nggak bisa ajaran kasih. Jadi kalau Kak Mawar bilang, kita ini kan selalu ngomong ajaran kasih. Ngomong sama Muslim ajaran kasih, tapi ternyata kita sendiri nggak bisa mempraktekkan. Ya memang itu realitanya. Ya, itu realitanya. Gimana bisa dipraktekkan? Memang nggak bisa. Karena itu cuman ajaran PHP. Ajaran PHP, teman-teman. Harapan palsu kok. Siapa Polycarpus yang bisa lakukan hal itu? Nggak ada. Mana pendetanya? Tunjuk satu orang yang bisa melakukan ajaran Kristen kalian. Nggak ada. Putri Sion, istri pendeta dibilang ya, sama Robert Lely. Dia sudah dapat identitasnya dan akan dia laporkan ke pihak kepolisian. Istri pendeta seharusnya mengikuti ajaran gereja dengan sangat taat dong. Buktinya apa? Nyerang-nyerang juga kan. Yang berantem ini kan pendeta nih, Justin pendeta loh. Pendeta GPDI dia. Justin Edo. Tapi lihat kelakuannya. Jadi memang ajaran ini membawa orang ya jadi seperti itu. Ya. Jadi dibilang, wah kan kami duluan diserang, jadi kami harus balas dong gitu kan. Kalian bukan sedang balas-membalas teman-teman. Kalian sedang menunjukkan ajaran kasih dari iblis ini. Yang kalian lakukan. Dan kita berterima kasih sebenarnya. Kalau dari Muslim ya. Dari Muslim kita berterima kasih. Makin jelaslah siapa Polycarpus ini. Makin jelaslah bagaimana ajaran mereka. Coba kalian bandingkan. Misionaris dulu datang ke Indonesia. Cara menyebarkan agamanya dengan apa? Buka klinik. Gratis. Buka sekolah gratis. Rumah sakit, sekolah, itu adalah cara misionaris. Coba lihat, rumah sakit sama sekolah banyak kan yayasan-yayasan Kristen. Karena memang spiritnya itu dibangun dari sana. Tapi apa yang dibangun Polycarpus?
Coba lihat zaman sekarang, Polikarpus ini ngapain? Menghujat Islam. Jadi berubah teman-teman. Dulu saat mereka datang ke Indonesia, yang mereka lakukan adalah membantu, menyebarkan kebaikan, supaya orang tertarik dengan ajaran ini. Orang suka dengan ajaran ini. Tapi sekarang, apa yang dibangun oleh pendahulunya hancur. Gara-gara Polikarpus sekarang. Dan yang membagongkan, selama ini kita bertanda tanya. Kenapa gereja diam saja, ajaran Kristen dirusak sama mereka? Kenapa gereja diam saja, saat wajah kekristenan dirusak oleh Polikarpus ini? Bukankah Polikarpus ini mengajarkan ajaran yang berbeda dengan kekristenan? Bukankah Polikarpus ini sedang menghujat dan menista agama Kristen? Sekali lagi ya, mereka ini penista kekristenan. Mereka membuat nama Kristen jadi rusak. Kita bingung, mana? Dan ternyata kemarin dijawab sama Sofiatul bahwa mereka menghujat Islam memang disuruh oleh sinode gereja. Sinode gereja. Bagi orang yang belum tahu apa itu sinode gereja adalah head office-nya. Ya, head office-nya teman-teman. Kenapa itu head office-nya? Ya karena sinode gereja itu maksudnya adalah yayasannya. Kantor pusat yayasan. Karena ada beberapa netizen nggak tahu sinode itu apa. Sinode itu artinya ya head office-nya. Kan gereja itu banyak cabang teman-teman. Misalnya contoh, GBI. Nah, GBI kan banyak, ada di Medan, di Palembang ya. Di Palembang aja ada berapa, di Jakarta mungkin ada 100 GBI gitu kan. Nah, kantor pusatnya. Jadi setiap cabang itu ada namanya gembala alias pendetanya. Ya. Gembala sidang gitu. Di sinode ada namanya ketua sinode. Istilahnya kalau di perusahaan dialah direktur utamanya. Kalau gembala-gembala lokal itu kan cuman kepala cabang. Ini direkturnya nih. Direkturnya teman-teman yang ngomong. Dan ternyata mereka mendukung hujatan ini. Pantesan, kan gitu. Ngeri teman-teman. Ajaran ini sangat-sangat ngeri. Jadi sekali lagi, ya saya sarankan kalian untuk tinggalkanlah ajaran ini teman-teman, karena sangat berbahaya dan membuat moralitas itu hancur. Kalau saya bilang, saya nggak ngerti lagi ya, kenapa mereka ini pengen banget menghujat menista agama Islam. Nggak ngerti, apakah oknum-oknumnya yang nggak beres, atau memang spirit aslinya seperti itu. Karena Kristen yang kita kenal adalah Kristen yang nggak mengajarkan begini. Bahkan sampai detik ini pun, saya masih bertanda tanya gitu. Kok Kristen jadi seperti ini? Kalau kalian ngomong sama kakek kalian juga nggak akan percaya gitu. Kakek kalian mungkin pernah merasakan gitu kan, pernah dibantu sama gereja gitu. Ya, pernah melihat kawan-kawan Kristennya, ini kok beda banget kelakuannya gitu. Ya, kok bisa beda banget, ada apa ini gitu. Ya, itu sih yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi, makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Ya. Jadi bagi teman-teman, sekali lagi, semoga lewat video ini banyak orang tersadarkan. Dan bagi pihak muslim, kita nonton saja. Dan kita bantu sebarkan supaya orang-orang di luar sana tahu kelakuan-kelakuan Polikarpus. Terus yang paling penting, jangan lupa dibeli Maudi Madunya teman-teman. Jadi supaya tambah seru nonton-nonton Polikarpus Baku Hantam, jangan lupa konsumsi Maudi Madu. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Jadi gantilah sirup kalian, minuman soda kalian dengan Maudi Madu. Apalagi yang biasa soda ya. Kalian bisa tes Maudi Madu varian hutan Aceh. Jadi kalau yang varian hutan Aceh, kalian tambah perasan lemon sedikit, itu udah kayak Sprite, teman-teman. Rasanya tuh udah kayak Sprite. Ada sensasi soda-sodanya. Daripada kalian minum minuman soda, bahaya untuk kesehatan. Sekarang banyak orang kena gagal ginjal di usia muda, teman-teman. Hati-hati. Di mana lagi kalian bisa dapat madu asli setengah kilo, hanya 40.000.
Ya, jangan lupa. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.